Pak, ini tempe nih Pak. Ya, tempe. Tempe nih ya. Tempe kok didiri-diriin gini supaya apa, Pak? Supaya adem. Jadi kalau kita ditumpuk begini guys ya, tempe itu jadi panas ya kalau ditumpuk gini. Jadi lebih baiknya itu kita diriin begini. Supaya dia nggak panas ya. Kalau begini kan dapat angin guys ya. Jadi tambah kering dia. Dasarnya tempe itu panas Pak, berarti Pak? Panas. Kalau kita tumpuk itu jadi satu itu panas, lembab. Jadi dia didiriin gini supaya kering. Jadi nggak berkeringat begini guys. Kalau kita tumpuk lama-lama dia ngeluarin keringat ya. Jadi lembab gini tempenya guys. Kita diriin supaya kering sampai dalamnya nggak panas. Oh, ini jadi salah satu tips juga nih Pak ya? Ya, kalau seumpama kita tumpuk nanti dalamnya itu bisa kepanasan jadi bau gitu guys ya. Kita diriin begini. Kalau mau potong kita tinggal buka plastiknya guys. Oke. Kalau segini Pak, ukurannya berapa nih Pak satu plastik ini Pak? Satu plastik ini kurang lebih 1 kilo 2 on ya guys. Ini kurang lebih ukurannya 30 cm ya. 30 cm ukurannya, panjang 30 cm. Ini kesini paling 12 sampai 13 cm ya guys. Modal belanja tempe berapa Pak? Ini belanja tempe ini per biji ini 24.000 guys. 24.000 ya. Jadi biasanya rata-rata 20 lembar gini sampai 25. Itu kalau dipotong jadinya berapa Pak? Ini kalau dipotong bisa jadi kurang lebihnya 70 biji. 70. Satu lembar ini ya guys. Ini jadi 4 ini guys. Siap. Nah ini apa nih Pak? Banyak banget nih Pak. Ini kertas. Ini persiapan kertas ya guys. Persiapan kertas buat kertasnya buat bungkus ya, bungkus. Mau proses pemotongan tempe guys. Terutama kita buka dulu plastiknya guys. Ini tempe yang ukuran besar ya Pak? Kalau ini tempe ukuran jumbo 1 kilo 2 on guys. Ini habis ini kita potong 4 ya guys. Kita caranya ukur biar rata dulu guys. Kita potong 2 dulu guys. Habis itu kita potong lagi jadi 2 lagi guys. Oke. Kalau buat teman-teman harus dipotong ya, jadi 4 dulu ya, karena belum terbiasa ya. Oke guys, kita potong dulu ya samping-sampingnya ini guys ya. Jadi biar kelihatan rapi ya guys. Kita mulai potong ya guys. Tangan kita begini guys. Kita diayun ya guys. Tangan kita oke. Usahakan tipis kayak gitu ya Pak? Ya. Ya, jadi kalau bisa setipis mungkin ya guys. Jadi kalau tipis itu hasilnya maksimal ya, keringnya itu maksimal ya. Jadi motong tempe kalau bisa setipis mungkin ya. Buat teman-teman yang mau nyobain, barangkali mau nyobain motong tempe, usahakan semaksimal mungkin bikin tipis. Soalnya buat teman-teman kalau motong tempenya itu tipis, hasilnya akan maksimal keringnya ya guys. Kalau tebel Pak potongnya? Kalau tebel itu kurang maksimal, jadi kurang kering. Oke, setelah proses pemotongan ya guys, kita beresin dulu begini ya guys. Terus kita potong jadi 2 guys. Oke, jadi hasilnya rata ya guys. Jadi hasilnya itu cakep guys. Oke guys, sekarang tinggal proses pembuatan adonan ya. Biar adonannya itu tambah crispy.
tambah Kita mau kriuk. Oke, berarti kita mau bikin bumbunya Pak ya? Ya, kita sekarang bikin adonan tempe tahu. Oke guys, kita lanjut ya. Kita siapin bumbunya guys. Apa aja Pak bumbunya Pak? Ini bumbunya ada Royco rasa sapi. Ada juga garam. Ya, garam cap jantan ya, ayam jantan ya. Ada juga terus ini sasa. Ada juga ini udah digiling ya, bawang putih sama bawang merah guys. Oke. Terus ada juga ini ketumbar ya guys. Tuh. Ketumbar udah di. Nah, udah dihalusin ya guys. Dihalusin ya? Udah dihalusin ketumbarnya ya, tinggal dimasukin aja. Oke Pak. Terus di sini bahannya ada tepung beras ya guys, tepung beras bola. Buat teman-teman mau pakai tepung beras bola, mau tepung beras rose bran itu sama aja ya. Terus ada juga ini sagu. Ini sagu ya guys, sagu cap gunung ya. Oke. Nah, terus ada juga terigu. Nah, kalau masalah terigu teman-teman bisa menggunakan lencana merah atau payung atau segitiga biru ya, terserah teman-teman ya. Sama aja ya Pak. Sama aja. Oke Pak. Oke guys, sekarang kita mulai cara menaruh bumbunya ya guys ya, ukurannya ya. Ini untuk satu panci ini ukuran airnya kurang lebihnya 3 gayung ya guys. Kita kasih Royco 3 biji ya. Oke. Royco rasa sapi ya? rasa sapi ya Royconya ya, biar mantap. Kita taruh. Terus kita tambahkan garam sekitar 3 sampai 4 sendok lah guys. Oke. Terus jangan lupa juga kasih ini sasa. Oh nih. Ini sasanya guys, Penyedap rasa ya Pak. penyedap rasa. Jangan terlalu banyak sasa juga ya guys. Ini namanya ini Pak, bumbu kecerdasan bangsa nih Pak. Ya, bumbu tradisional ini khas Indonesia. Oke. Nah, Lanjut nah. Pak. Jangan lupa ini juga ada bawang putih sama bawang merah guys. Oke. Nah, bawang merahnya buat teman-teman jangan kebanyakan ya. Nanti soalnya kalau kebanyakan itu bikin merah di gorengan ya. Iya. Nah, juga ketumbarnya, ada ketumbarnya. Ini ketumbar juga kalau kebanyakan ini buat teman-teman bisa bikin gosong di adonan ya. Oke. Nanti hasilnya itu tempe apa tahunya itu bisa gosong gitu ya buat teman-teman ya. Jadi secukupnya aja Pak. Secukupnya aja, jadi jangan kebanyakan kalau ketumbar ya. Nanti jadi gosong ya Pak. Gosong jadinya. Oke. Oke. Oke guys, sekarang kita tinggal aduk ya guys. Airnya tinggal diaduk. Oke. Udah merata, tercampur merata begini guys. Kita jangan lupa pakai ini guys. Tepung beras bola atau tepung beras rose bran sama aja guys. Takarannya Pak? Takarannya itu untuk satu panci ini 3 gayung. Ukurannya setengah kilo ya guys. Setengah kilo atau setengah bungkus ya Pak? Setengah bungkus ya, setengah kilo atau setengah bungkus ya. Oke. Lanjut Pak. Udah kasih tepung beras, kita aduk dulu guys. Kita aduk dulu sampai merata. Udah kuning agak kemerahan ini guys. Kita jangan lupa Tambahin apa nih Pak? sagu dulu guys. Oke. Ukurannya Pak? Ini ukurannya sekitar 2 onan lah guys ya. Nah, untuk takaran 3 gayung ya, kita masukin lagi 2 on sagu ya Pak? Itu ya? ya. Kita aduk lagi sampai merata guys. Oke, udah merata, kita baru campurin terigunya guys. Untuk terigunya Pak, takarannya sama Pak? Nah, untuk terigunya banyak terigu. Oke. Kurang lebih berapa tuh Pak? Ini Berapa ons? kurang lebihnya itu sekitar 3 kiloan 3 kalau kilo terigu, iya. Oke.
Tadi kita pakai terigu. Kita tadi Lencana. Pak, ya ini pakai terigu lencana merah ya buat teman-teman ya. Ini yang lencana merah. Kita pakai Oke, terigu kita, lencana merah kita ya, Pak. aduk. Tambah lagi, Pak. Ya, tambah lagi nih. Nah, ini kalau boleh tahu nih, Pak, dia tuh harus kental atau encer nih, Pak? Tergantung teman-teman ya, selera teman-teman. Barangkali tepungnya mau tebel, tinggal dikentelin aja ya, Oke. teman-teman. Tergantung selera ya, Pak. Balik lagi. Iya. Hmm. Oke, kita udah tercampur gini. Kita menggunakan cara aduknya pakai bor, teman-teman ya. Nah, ini menarik nih, Pak. Nanti saya mau tanya. Kita ngaduknya Oke. pakai apa, Pak? Kita ngaduknya sekarang pakai bor ya. Wow. Ini guys. Jadi biar tambah lembut gitu ya, adonan kita jadi tambah lembut ya. Itu berarti mata bornya yang diganti apa? Ini mata bornya diganti aja buat teman-teman yang mau barangkali mau buka usaha, biar lebih tenaga kita lebih ringan, lebih simpel. Kita tinggal beli bor murah kok ini buat teman-teman ya, di Penemuan pasar. Penemuan luar biasa nih, Pak ya. Ya, jadi teman-teman tinggal diganti aja ininya ya. Ini banyak udah di tokonya ini ya. Tinggal Ini, beli Pak, aja, tinggal diganti nanti. fungsinya buat apa nih, Pak? Ini, Pak. Ini buat ini. Nah, Oke. jadi biar cepat lembut ya, teman-teman. Oke, sekarang tinggal digiling ya. Nah, Proses pengadukannya kurang lebih berapa lama, Pak? kurang lebih proses pengadukannya ini kurang lebihnya 2 sampai 3 menit lah, biar tambah lembut teman-teman ya. Jadi dia semakin lembut itu dia adonan ini tambah mekar ya. Pak, kalau bedanya nih, Pak, kita nggak pakai mesin bor itu dia mungkin kurang lembut ya, Pak? Kurang lembut. Jadi kurang pas gitu kalau pakai tangan, beda sama pakai mesin. Kalau ini, Pak, teman-teman nih yang barangkali mau menggunakan mesin blender bisa juga, Pak? Bisa, mesin blender sekarang kan ada boran yang casan itu yang kecil itu bisa juga. Barangkali teman-teman mau nyoba supaya hasilnya itu lebih puas gitu ya. Oke. Barangkali teman-teman mau buka usaha yang masih pemula, silakan Salah satu teman-teman ilmu coba. ya, Pak, dari Ya, Pak Tarjo ya, Pak? ya ini Inovasi terbaru bor Betul. untuk mengaduk adonan ya, Pak? Iya. Mantap, Pak Tarjo nih. Mbak. Penemuan yang barangkali teman-teman mau nyobain di rumah atau buka usaha sendiri. Oke guys, sekarang udah adonannya udah mantap ya, udah lembut begini. Kita tinggal tunggu proses penggorengannya ya guys. ini berarti udah lembut ya, Pak? Ini Ya? udah lembut banget ya. Teksturnya berarti harus seperti itu ya, Pak? Ini udah halus banget ya guys. Halus ya, Pak? Ini udah halus banget ya. Nah, Oh, iya. jadi ini udah halus banget. Oke. Udah halus gini, tinggal kita proses penggorengannya guys. Dari sini kita langsung goreng, Pak? Oke, kita ada langsung goreng ya guys. Oke. Udah. Oke guys, sekarang tinggal proses penggorengan ya. Tadi bikin adonan udah, sekarang tinggal proses penggorengan. Kita angkat dulu ya guys. Minyaknya harus yang panas, Pak? Oh, minyaknya harus panas banget. Oke, sekarang kita tinggal masukin tempenya ya. Mau goreng berapa biji nih, Pak? Paling antara 60 sampai 70-an. Ini masalahnya tempenya lebar-lebar banget tuh guys. Bagus dong, Pak, tempenya, Pak? Ya, kayak hilirnya keraton ini. Wah. Lebar-lebar banget. Jadi kalau masak 60 atau 70 biji aja penggorengan udah nggak muat nih guys.
Pak, ini kualinya muat berapa tempe nih, Pak? Ya paling 60-70 biji ya. Ini masalahnya tempenya lebar-lebar banget ini. Kurang lebih berapa lama, Pak, goreng tempe, Pak? Kurang lebih ya 15 menit matang. Pak, kalau untuk tempe sendiri nih, Pak, sehari ini terjual berapa tempe, Pak? Nah, sekarang untuk satu hari paling 25 geblek ya. Jadinya berapa tuh, Pak? Kalau yang satu geblek itu sekitar jadinya itu 80 biji. 80 biji kali 25 ya. Dibalik nih, Pak, tempenya? Iya, tempenya udah dibalik ya, guys. Oh, jadi caranya gitu ya, Pak? Habis Ya, dimasukin? habis dimasukin langsung dibalik ya. Ini masalahnya minyaknya panas banget nih, guys. Jadi harus cepet balikinnya ya. Buat teman-teman pemula yang baru-baru belajar gorengan atau buat teman-teman yang mau goreng sendiri di rumah, kalau tempe ini harus panas banget, guys. Nah, jadi hasilnya itu benar-benar mantap ini. Mantap ya. Nah, Garing nih, Pak, ya? Crispy ya, Pak? crispy banget, kering banget. Tempe kerupuk. Terus tempenya juga lagi bagus nih, Pak, ya, hari ini ya, Pak? Ya, tempenya ini mantap banget. Lebar-lebar. Kayak jalan tol ya, Pak? Ya, Masuk lagi. nah kita masukin lagi. Ada tekniknya nggak sih, Pak? Cara goreng tempenya nih, Pak? Nah, tekniknya begini nih, tuh. Nah, kita angkat, tuh, langsung kita cemplungin. Angkat, kita cemplungin. Kalau buat teman-teman yang di rumah yang belum bisa motong, bisa dipotongin sama tukang tempenya langsung. Oh, bisa dimintain ya, Pak? Bisa langsung minta dipotong. Belanja tempe sendiri, Pak Tarjo, per hari habis berapa, Pak? Per hari 500 bisa lebih, 500 lebih. 500 lebih ya? Ya, 500.000 lebih. Oke guys, jadi tempe yang udah kering kita tumpuk ya sebelah sana ya. Jadi kita bisa masukin lagi ya. Ini kurang lebih di kuali udah ada berapa tempe, Pak? Nah, paling 50-an lah. 50-an ya? Ya, Masih bisa 10 lagi masuk nih, Pak? masih bisa. Tempe salah satu yang favorit juga ya, Pak, dari 6 Ya, jenis gorengan ya, Pak? Tempe paling ya lumayan lah lakunya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dibalik nih, Pak, yang baru masuk nih. Ya. Oh. Pak, berarti ini untuk bentar ya, Pak. Pak, berarti ini untuk satu panci nih, Pak, bisa naik berapa tempe nih, Pak? Bisa naik 150. Satu adonan ini 150. Iya, 150 Mantap. tempe. Dia tuh harus cepet dipisahin ya, Pak ya? Ya. Jadi jangan sampai nempel ya. Ini berarti, Pak, kalau tempenya nih ngambil dari mana, Pak? Ini dari pasar, diantar. Pasar Ciracas. Ada langganannya, Pak? Ada langganannya, jadi tiap hari itu diantar. Mateng nih guys, sudah kering banget tuh. Wah, udah kriuk-kriuk kayak kerupuk aja nih guys. Mantap. Udah mantap pokoknya. Kita tinggal angkat aja.
Tandanya apa sih Pak kalau matang tuh Pak? Ini tandanya ini warnanya ini udah kuning kemasan gini ya. Oke. Oke, buat teman-teman yang penasaran ya sama gorengan batik Ciracas, tinggal datang aja ya. Terus teman-teman barangkali yang mau nyobain resep gorengan batik ini silakan dicoba di rumah ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman atau pedagang gorengan. Oke. Tempenya nih Pak, harganya berapa nih Pak? Satu piece nih Pak. Ini tempenya ini kalau 5.004, satunya berarti 1.250 ya. 2,5 2. Ya, 2,5 2. Ini gorengan batik khas Pak Sutarjo, guys. Hasilnya seperti ini Pak ya? Ya, Dari yang hasilnya. tadi di adon ya Pak, dari Ya. adon ya Pak ya, dari dipotong ya Pak. Nah, Sama dikasih tahu juga tuh tekniknya sama Pak Tarjo, tempe itu harus didiriin. Ya. Kalau ditumpuk nanti dia basah ya teman-teman ya. Buat teman-teman pemula ya, kalau tempe ini naruhnya didiriin ya. Jangan sampai ditumpuk-tumpuk. Nanti jadinya minyak itu nggak mau turun ya. Terkecuali dia udah tiris gini nih. Nah, baru kita ditumpukin gini nggak apa-apa. Nah, dia kan udah tiris ya buat teman-teman ya. Nah, jangan sekali-kali ditumpuk ya. Pertama ngangkat itu kita diriin. Nah, itu ya buat teman-teman. Nah, kita diriin begini tuh. Oh. Jadi biar minyaknya itu cepet turun ya. Jadi nggak ini di dalam ya. Oh. Oke. selesai Pak. Oke, selesai guys. Oke, pembuatan tempe Udah matang. hari ini jadi ya. Ya. Oke guys, ini hasil tempe yang kita goreng ya guys. Motivasi atau pesan buat teman-teman kita Pak, para pedagang? Buat apa teman-teman yang baru buka usaha, jangan mudah menyerah, harus semangat, jangan putus asa. Pokoknya kita berdoa, insya Allah hasilnya maksimal lah buat teman-teman ya.